awal adalah keberadaan suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang masih dalam tahap awal. Lintas sektor adalah program yang melibatkan lebih dari satu institusi untuk bekerja sama. Kemudian yang terakhir yaitu lintas sektor adalah program yang melibatkan lebih dari satu institusi untuk bekerja sama. Next. Kemudian setelah melakukan identifikasi, kami membuat daftar masalah. Adapun daftar masalah yang kami dapatkan berdasarkan skenario yang pertama, apakah pasien tersebut mengetahui tentang penyakit yang dideritanya? Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada skenario, maka penyakit apakah yang diderita oleh PSK tersebut? Kemudian, jelaskan tahapan atau fase dari penyakit yang diderita wanita tersebut dan sudah sampai manakah fase penyakit wanita tersebut. Kemudian, apa yang menyebabkan wanita tersebut bekerja menjadi seorang PSK dan apa dampak yang ditimbulkan? Kemudian, apakah bekerja sebagai seorang PSK menjadi salah satu faktor risiko terkena penyakit HIV/AIDS dan apakah ada faktor risiko lainnya? Kemudian, penyelidikan seperti apakah yang dijalankan oleh puskesmas dan daftar masalah yang terakhir yaitu perencanaan lintas sektor seperti apakah yang dilakukan antara dinas kesehatan dan puskesmas dalam upaya penanggulangan dan pencegahan. Kemudian masuk ke analisis masalah. Berdasarkan daftar masalah yang kami buat, maka untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu pasien tidak mengetahui yang dideritanya. Hal ini ditunjukkan dengan ketika berobat ternyata sudah masuk ke dalam tahap yang parah. Kemudian, penyakit yang diderita oleh wanita tersebut adalah HIV/AIDS. Dilihat dari penyakit yang diderita setelah dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan fase, yaitu fase dari penyakit yang diderita wanita tersebut ada 3 fase. HIV/AIDS yang diderita wanita tersebut sudah masuk ke dalam tahap ketiga. Kemudian penyebab wanita tersebut bekerja menjadi sebagai PSK itu karena tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan dan kebutuhan manusia. Next. Kemudian bekerja sebagai seorang PSK merupakan salah satu faktor risiko terkena penyakit HIV/AIDS. Faktor risiko. Adapun untuk faktor risiko lainnya yaitu tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual, sehingga berisiko, dan menggunakan jarum suntik secara bergantian atau jarum suntik yang tidak steril. Kemudian, penyelidikan yang dijalankan oleh puskesmas adalah tracking, tracing, dan testing kepada yang berprofesi PSK dan anggota masyarakat sekitar. Kemudian, perencanaan lintas sektor yang dilakukan antara dinas kesehatan dan puskesmas dalam upaya penanggulangan dan pencegahan dapat dilakukan mulai dari sosialisasi tentang HIV/AIDS, seperti penggunaan kondom, sirkusisi pada pria, menghindari penggunaan jarum suntik bergantian, promosi kesehatan, dan masih banyak lagi. Adapun pohon masalah yang kami dapatkan dari skenario tersebut, sebab adapun inti dari skenario tersebut yaitu kejadian HIV/AIDS pada PSK. Penyebabnya yaitu yang pertama kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian tidak menggunakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, maka PSK tersebut tidak menggunakan alat kontrasepsi. Adapun sebab yang kedua yaitu karena tingkat ekonomi yang rendah. Akibat dari tingkat ekonomi yang rendah, maka PSK menjadi kalah tawar kepada konsumen. Adapun dampak dari kejadian HIV/AIDS pada PSK, yang pertama itu menerima konsekuensi pekerjaan sebagai PSK, yaitu dengan mengalami kerugian dari segi kesehatan. Untuk dampak yang kedua yaitu kurangnya informasi yang didapatkan. Akibatnya, tingkat pengetahuan yang rendah sehingga terkena infeksi menular seksual. Next. Adapun langkah terakhir pada tutorial pertama yaitu sasaran belajar. Sasaran belajar yang kami muat yaitu yang pertama konsep HIV/AIDS meliputi definisi, penyebab, gejala, faktor risiko, fase atau tahapan penyakit, diagnosis, prognosis, dan komplikasi. Yang kemudian yang kedua yaitu distribusi dan frekuensi kejadian HIV/AIDS. Yang ketiga, tes atau pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit HIV/AIDS. Yang keempat, pengobatan dan pencegahan kejadian HIV/AIDS. Yang kelima, bagaimana program surveillance dan screening yang seharusnya dilakukan. Yang keenam, lintas sektor apa saja yang dalam menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia. Dan sasaran belajar yang terakhir yaitu program dan kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi HIV/AIDS seperti apa, dan peran kesehatan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ini seperti apa. Maka setelah menyelesaikan sasaran belajar sampai pada tutorial pertama, maka kami diberi waktu seminggu untuk mempelajari dan menjawab
sasaran belajar yang sudah kami muat. Untuk tutorial kedua sendiri, kami melanjutkan langkah dari 7 jam. Berdasarkan sasaran belajar yang pertama, yaitu terkait definisi. Untuk definisi sendiri, yaitu HIPS adalah virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan AIDS. Penyebabnya yaitu human immunodeficiency virus atau virus yang ada di dalam tubuh. Kemudian gejalanya. Gejalanya yaitu gejala klinis yang ditimbulkan akibat infeksi tersebut biasanya baru disadari pasien setelah beberapa lama karena tidak mengalami kesembuhan. Faktor risikonya yaitu yang pertama perilaku seksual, keluarga yang mempunyai riwayat HIV, berbagi jarum suntik, dan transfusi darah. Adapun untuk fase penyakitnya yaitu terdiri dari 4 fase. Mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 4. Pada tahap pertama yaitu munculnya gejala, tapi muncul gejala spesifik. Yang kedua, tahap ini muncul 6 minggu pertama setelah paparan. Dan yang terakhir itu demam, rasa letih, nyeri otot, dan sendi. Pada tahap kedua, tahap asimptomatik yaitu tahap asimptomatik, gejala dan keluhan hilang. Berlangsung selama 6 minggu hingga beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun setelah terinfeksi. Kemudian terjadi internalisasi HIV ke intraseluler. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap simptomatis, gejala dan keluhan yang lebih spesifik. Berat badan menurun tetapi tidak sampai 10%. Sariawan, peradangan mulut, infeksi bakteri pada saluran pernapasan. Dan tahap yang keempat atau tahap terakhir yaitu tahap AIDS, yaitu penurunan berat badan lebih dari 10%, diare lebih dari 1 bulan, adanya mengalami kandidiasis oral, TB, pneumonia bakteri, dan penderita pada fase ini hanya mampu bertahan hidup kurang lebih 1-2 tahun saja. Untuk diagnosisnya sendiri, diagnosis dapat ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, mulai dari uji penapisan dengan penentuan antibodi anti-HIV, kemudian dilanjutkan dengan uji pemastian dengan pemeriksaan yang lebih spesifik. Untuk prognosisnya, sejak ditemukan HAART pada tahun 1996, prognosis dan harapan hidup infeksi HIV/AIDS mengalami perubahan. Saat ini, pengobatan antiretroviral atau ARV kombinasi menjadi terapi terbaik bagi penderita HIV/AIDS. Untuk komplikasinya sendiri, yaitu pertama penurunan berat badan, kemudian demam dan flu yang tidak kunjung sembuh, yang ketiga diare, dan yang keempat yaitu cepat merasa lelah. Kemudian sasaran belajar yang kedua. Ya, waktu sisa 3 menit lagi ya. Untuk sasaran belajar yang kedua itu distribusi dan frekuensi HIV. Distribusi dan frekuensi kejadian HIV menurut jenis kelamin pada tahun 2019 pada perempuan terdapat sebanyak 17.839 kasus dan laki-laki terdapat sebanyak 32.443 kasus. Sehingga dapat kita ketahui bahwa laki-laki lebih berisiko terkena HIV/AIDS. Kemudian untuk Kalimantan Selatan sendiri terdapat setidaknya 313 kasus pada perempuan dan 161 kasus pada laki-laki. Untuk distribusi dan frekuensi kejadian HIV menurut umur pada tahun 2019, umur kurang dari 4 tahun terdapat 910 kasus, umur 5 sampai 14 tahun 439 kasus, pada umur 15 sampai 19 tahun terdapat 1452 kasus, pada umur 20 sampai 24 tahun terdapat 7690 kasus, pada umur 25 sampai 49 tahun terdapat 35.393 kasus, dan umur lebih dari 50 tahun terdapat 4.398 kasus. Adapun di Kalimantan Selatan sendiri, kasus HIV menurut umur pada umur kurang dari 4 tahun terdapat 24 kasus, pada umur 5 sampai 14 tahun terdapat 5 kasus, umur 15 sampai 19 tahun terdapat 11 kasus, umur 20 sampai 21 tahun terdapat 80 kasus, pada umur 25 sampai 49 tahun terdapat 324 kasus, dan pada umur lebih dari 50 tahun terdapat 30 kasus. Untuk tes atau pemeriksaan diagnosis HIV, pemeriksaan laboratorium yang pertama, yaitu terdapat beberapa pemeriksaan laboratorium untuk menentukan seseorang apakah terinfeksi HIV atau tidak. Salah satunya dengan cara penentuan serologi HIV yang dianjurkan oleh ELISA, yaitu dengan mempunyai sensitivitas
93 sampai 98%. Untuk pemeriksaan yang kedua itu melalui serologi HIV. Pada serologi 1 menit lagi. pada serologi dapat dilihat pada slide. Next. Untuk pengobatan sendiri dapat menggunakan ART atau antiretroviral. Untuk pencegahannya dapat menggunakan konsep ABCDE. Next. Untuk program surveillance screening HIV/AIDS yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui dengan mengendalikan penyakit HIV/AIDS, yaitu perluasan screening HIV/AIDS. Sasaran tes ini adalah populasi ibu hamil, pasangan ODA, masyarakat yang terinfeksi TB dan hepatitis, dan populasi kunci yaitu penggunaan nafas suntik, PSK, dan kelompok GWL. Next. Untuk memastikan apakah pasien terinfeksi, maka harus dilakukan tes HIV. Screening dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin pasien untuk diteliti di laboratorium. Jenis screening ini untuk mendeteksi HIV. Next. Adapun untuk peran lintas sektor yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan kunci. Untuk primer sendiri yaitu seperti pemangku kebijakan, sedangkan stakeholder yaitu perangkat daerah yang tidak secara eksplisit bertanggung jawab. Sedangkan untuk kunci yaitu seperti bupati, DPRD, dan lain-lain. Next. Adapun sasaran belajar yang terakhir yaitu program dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS berdasarkan kebijakan pengendalian HIV/AIDS mengacu pada kebijakan Global Getting to Zero, yaitu yang pertama menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV. Yang kedua menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS. Dan yang ketiga meniadakan diskriminasi terhadap ODA. Next. Untuk analisis mendalam, yang pertama berdasarkan kalimat pertama yaitu sebuah puskesmas kedatangan seorang pasien wanita usia Waktu habis. Iya, Pak. Terima kasih. Ulun kembalikan ke Pian, Pak. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Dipersilahkan kepada peserta kalau ada yang ditanyakan kepada kelompok 2 untuk 2 pertanyaan saja. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, izin silakan, bertanya Pak. Ya. Perkenalkan, Ulun Muhammad Irfan dari kelompok 3. Jadi saya izin bertanya khususnya pada slide tadi pada bagian problem tree. Tadi salah satu penyebabnya adalah disebutkan kalah tawar. Nah, mungkin dari teman-teman kelompok 2 bisa lebih dijelaskan maksud kalah tawar itu apa ya? Ya, itu. Baik, silakan menjawab. Untuk kalah tawar sendiri, untuk lebih izin menjawab pertanyaan, Pak. Untuk kalah tawar sendiri berdasarkan analisis kami pada problem tree, yaitu kalah tawarnya itu seperti ini. PSK-nya itu kan memerlukan uang untuk keperluannya. Jadi ia menawarkan kepada konsumen bahwa ia jasa PSK seperti itu. Kemudian ia melakukan negosiasi, namun karena himpitan ekonomi yang sangat mendesak, jadi ia pun mau gak mau kan karena tuntutan ekonomi tadi menyetujui. Sehingga misalnya kalah tawarnya itu seperti ini, ia tidak konsumen itu melakukan penawaran untuk tidak menggunakan kondom pada berhubungan seksual. Contoh kalah tawarnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, mungkin seperti yang dikatakan Elwan tadi, maksud dari kalah tawar ini maksudnya dari PSK-nya ini menawarkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Namun dari pihak pengguna PSK ini tidak menginginkan. Misalnya ada yang waktu ditawarkan PSK untuk menggunakan kondom atau alat kontrasepsi, kemudian untuk pelanggannya ini tidak mau dan mau misalnya pelanggannya ini memberikan uang lebih kayak gitu. Nah, jadi PSK-nya ini mau tidak mau tidak menggunakan kondom atau alat kontrasepsi. Sekian. Baik, dari Nadia, apakah dari teman-teman Farah, Rida, atau Siti Hasanah ingin menambahkan pertanyaan dari Irfan tadi? Cukup ya.
Bagaimana untuk Muhammad Irfan untuk jawabannya? Alhamdulillah jelas Pak. Ya, jelas ya. Terima kasih ya. Iya Sekarang Pak. untuk penanya kedua dipersilahkan kalau ada yang mau tanya. Silahkan. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada berarti kita sudah selesai. Terima kasih banyak kepada kelompok 2. Aplaus ya kepada kelompok 2 untuk presentasinya. Slide-nya agak panjang ya. Saya lihat di sini sekitar 35. Nanti mungkin bisa dipikirkan lagi bahwa yang disajikan itu bukan satu makalah full, tapi adalah PowerPoint kan. Jadi poin apa sih yang pengen kalian sampaikan dari hasil tutorial kalian kemarin. Mungkin itu sedikit masukan dari Bapak selaku dosen tutorial. Nah, mungkin kita sudah tidak sabar lagi masuk ke sesi utama dari kuliah pakar kita. Setelah ini kita akan masuk untuk narasumber pertama. Silakan kalian berkenalan. Beliau adalah Bapak Edi Sampana, SKM MKes. Beliau adalah berasal dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Banjarbaru. Beliau juga adalah dosen Bapak sendiri, jadi Bapak sangat banyak belajar dari beliau. Waktu Bapak masih mahasiswa, beliau banyak mengajarkan ilmu epidemiologi dan juga ilmu statistik kepada saya selaku murid. Jadi sampai sekarang beliau masih eksis di Komisi Pemberantasan HIV/AIDS. Mungkin supaya menyingkat waktu, silakan kepada Bapak Edi Sampana untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Mungkin slide saya bisa ditampilkan. Ini saya tampilkan, Pak. Ya, oke. Judul materi saya adalah eliminasi HIV/AIDS, gitu ya. Jadi kita punya cita-cita untuk mengeliminasi, yaitu kasusnya mendekati 0 pada tahun 2030 nanti atau 2035. Saudara sekalian, ya HIV ya pandemi ya HIV ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena perilaku berisiko tertular HIV juga terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia gitu ya. Kemudian ya terus ya mungkin saya ingin menjelaskan perbedaan atau ada beberapa istilah gitu ya. Ya HIV tidak sama dengan AIDS gitu ya. Jadi dalam perjalanan penyakitnya kalau seseorang kemasukan virus HIV, dia mungkin 3 sampai 5 tahun kemudian akan jadi AIDS ya. Nah, jadi pada awal-awalnya seperti yang dijelaskan tadi oleh presentan gitu ya, bahwa ada 4 fase atau ada 4 tahap, di mana tahap 4 itu sudah AIDS gitu ya. Fase 1 kebanyakan tidak ada gejala gitu ya. Fase 1 kalau 3 bulan sampai 6 bulan sesudah tertular, mungkin sewaktu dites masih non reaktif gitu ya, karena tes antibody, rapid test antibody kita punya kelemahan sama seperti rapid test COVID ya. Kalau rapid test COVID itu katanya 14 hari pertama sejak infeksi itu dia belum reaktif. Yang kemasukan virus HIV dilakukan rapid test antibody mungkin 3 sampai 6 bulan kemudian baru terlihat reaktif. Nah, lalu ada lagi metode pemeriksaan kuantitatif kualitatif, PCR juga ya, PCR. Nah, kalau itu dalam 6 minggu sudah bisa mendeteksi seseorang apakah tertular HIV atau tidak. Jadi saudara sekalian, ada yang namanya ODHIP, yaitu orang yang sehat, yang terlihat sehat, tetapi dia sewaktu darahnya dites reaktif gitu ya. Nah, kita Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau Komisi Penanggulangan AIDS
bekerja di awal gitu ya. Artinya pada orang-orang yang berisiko tinggi kita lakukan screening atau tes HIV sehingga dia ditemukan dalam status ODHIP begitu ya. Artinya kita bagus menemukan mereka sedini mungkin. Jangan sampai kita tidur tidak ada upaya penemuan kasus, hanya menunggu di puskesmas, tidak ada penyuluhan, tidak ada tes pada orang yang berisiko tinggi, hanya menunggu di rumah sakit misalnya. Kalau orang itu sudah sakit-sakitan dan kita lakukan tes dengan rapid test tadi reaktif, maka kita sebut dia sudah AIDS gitu ya. Nah, jadi pada orang yang HIV tapi masih sehat kita sebut pengidap HIV, tapi pada orang yang sudah sakit-sakitan dan kita periksa darahnya ada virusnya, kita sebut pasien AIDS gitu ya. Biasanya saudara sekalian, CD4-nya di bawah 350 ya. Saya sering menemukan pasien HIV yang CD4-nya sudah di bawah 350 ya. Berarti dia sudah AIDS gitu ya. Ternyata betul ya, setelah diperiksa foto torak dia sudah TBC, dia penurunan berat badan, kurus gitu ya. Jadi memang metode yang paling canggih dalam dalam menentukan status seorang pengidap HIV atau dia sudah AIDS itu dengan pengukuran viral load, itu PCR kuantitatif gitu ya. Viral load juga dipakai untuk mengetahui kemajuan pengobatan ya. Kalau CD4 memang juga dipakai untuk mengetahui kemajuan pengobatan. Misalnya seorang pengidap HIV ditemukan, kita periksa CD4 pertama kali. Misalnya dia 350 misalnya gitu ya. 350 partikel per mikroliter darah. Kemudian sudah berobat 6 bulan misalnya meningkat menjadi 500. Berarti ini ada kemajuan pengobatan ya. Berarti obatnya cocok, orangnya disiplin menanam obat. Tetapi kalau CD4-nya sudah berobat 6 bulan misalnya tetap atau malah menurun, berarti ada yang salah. Dia tidak teratur berobat atau ada obatnya tidak manjur gitu ya. Karena itu dokter biasanya dalam tahap-tahap awal pengobatan seorang pengidap HIV itu betul-betul diawasi gitu ya. Apakah ada efek samping? Kalau ada efek sampingnya diatasi atau malah obatnya misalnya diganti gitu ya. Nah kemudian jadi CD4 ini menunjukkan mengukurnya secara tidak langsung ya. Artinya kalau CD4 rendah berarti virusnya banyak. Kalau CD4 tinggi berarti virusnya sedikit gitu ya. Nah sedang viral load ini metode pemeriksaan PCR ya kuantitatif, dia digunakan sesudah 1 tahun pengidap HIV itu berobat ya. Kalau viral load-nya menurun atau tidak terdeteksi, berarti pengidap HIV itu bagus ya, disiplin. Nah, inilah tujuan kita, bahwa semua pengidap HIV rajin minum obat, disiplin minum obat, sehingga sewaktu diukur viral load-nya 1 tahun sekali, dia tidak terdeteksi. Kemudian populasi kunci, ya lanjut. Populasi kunci, yaitu populasi yang menjadi kunci keberhasilan pengobatan. Di sini misalnya pria tidak setia, warga binaan pemasyarakatan, pengguna narkoba suntik, transgender, wanita pekerja seks, dan lelaki seks lelaki. Gitu. Nah, pria tidak setia adalah orang atau laki-laki yang minimal 1 kali berhubungan seks selain dengan istrinya, termasuk yang belum kawin, kita sebut juga pria tidak setia ya. Ini yang tadi di data menunjukkan bahwa pasien HIV dan AIDS paling banyak laki-laki gitu ya, karena memang populasi pria tidak setia ini sangat banyak gitu ya. Kemudian warga binaan pemasyarakatan. Nah, kenapa warga binaan pemasyarakatan kita periksa juga gitu? Kenapa pria tidak setia kita periksa? Idealnya saudara sekalian memeriksanya itu 3 bulan sekali kalau mereka perilakunya tidak berubah ya. Tapi kalau mereka komunikasi perubahan perilakunya baik, mungkin tidak perlu 3 bulan sekali memeriksanya gitu ya. Mungkin 6 bulan sekali atau tidak pernah lagi diperiksa kalau dia sudah berubah.
Tapi kalau dia tidak berubah, pria tidak setia tidak berubah kelakuannya, wanita pekerja seks tidak berubah, lelaki seks lelaki tidak berubah, transgender tidak berubah, penasun tidak berubah, ini kita periksa, kita screening HIV 3 bulan sekali. Nah, kenapa warga binaan pemasarakatan kita periksa? Seperti adik-adik ketahui bahwa warga binaan pemasarakatan adalah dalam tanda petik ya orang-orang yang kelakuannya kurang baik ya, yang merampok, memakai narkoba atau seks bebas. Karena itu kita periksa juga. Lanjut. Ya, wanita pekerja seks ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Wanita pekerja seks langsung adalah mereka yang tidak malu mengaku bahwa dia WTS. Mereka yang bekerja sebagai penghasilan utamanya ya. Mereka yang diam di lokalisasi atau di pinggir jalan. Kemudian yang berikutnya, wanita pekerja seks tidak langsung adalah mereka mahasiswa misalnya atau sales promotion girl. Artinya mereka itu punya penghasilan tetap yang lain yang utama, tetapi mereka melacurkan diri ini sebagai penghasilan tambahan saja gitu ya. Lanjut. Jadi jangan sampai kita misalnya memberantas lokalisasi, tetapi kita tutup mata terhadap praktek seksual di hotel, di tempat hiburan misalnya gitu ya. Nah, kemudian seks lelaki. Nah, ini cukup banyak ya, dan dalam beberapa tahun terakhir cukup mendominasi, yaitu ya mahasiswa OLM ada juga yang positif. Saya tanya, ternyata seks lelaki gitu ya. Ini merupakan ya kelainan ya, karena salah pergaulan gitu ya. Mereka menyangka bahwa hubungan seks lelaki sama lelaki itu dosanya tidak sebesar berhubungan seks dengan wanita gitu misalnya ya. Nah, ini cukup banyak ya seks lelaki ini. Mereka punya istri cantik, anak keluarga bahagia, tetapi dia punya pacar lelaki gitu ya. Kemudian transgender gitu ya. Nah, ini memang mungkin bawaan sejak lahir atau bagaimana ya, mereka laki-laki yang menjadi perempuan. Karena itu mereka dalam berhubungan seksual tidak normal, anus mereka dijadikan sebagai ya tempat berhubungan seksual gitu. Kemudian penggunaan nafas suntik gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini perjalanan infeksi tadi bahwa periode jendela 3 sampai 10 minggu. Artinya hari ini saya tertular HIV misalnya ya, maka 3 minggu kemudian atau 10 minggu kemudian gitu ya, saya dites HIV baru menyatakan reaktif gitu ya. Nah, ini yang bahaya ya. Ini yang terjadi sewaktu orang yang tertular dari transfusi darah. Saya misalnya sudah kena HIV misalnya, lalu saya hari ini melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan orang lain, dan orang lain itu misalnya pengidap HIV, lalu minggu depan saya menyumbang darah. Minggu depan saya menyumbang darah, sewaktu dites dengan rapid test masih negatif, lalu saya menyumbang darah. Nah, padahal saya sudah mengidap HIV ya, maka saya akan menulari resipien atau penerima darah saya gitu ya. Nah, ini yang bahaya. Kemudian positif HIV 5 sampai 10 tahun. Nah, ini juga yang bahaya. Orang ini tidak sadar bahwa dia mengidap HIV, bahwa dia bisa menulari orang lain. Ini banyak terjadi ya pada ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya. Ibu rumah tangga ketahuan HIV dari mana? Sewaktu dia hamil, ibu rumah tangganya masih sehat, dia datang ke puskesmas karena hamil, dites HIV positif. Lalu kita curiga, ini pasti suaminya yang menularkan. Kita periksa suaminya juga positif. Nah, ini jadi fase ini sangat berbahaya karena orang itu tidak tahu bahwa mengidap HIV. Karena itu dia menulari orang lain tanpa dia sadari. Kemudian tadi seperti yang disebutkan oleh penyaji tadi ya, bahwa AIDS 1 sampai 2 tahun. Nah, ini kalau dia tidak berobat ya. Tapi kalau dia berobat, dia akan kembali menjadi HIV positif gitu ya. Sekali lagi, orang itu AIDS tidak selamanya AIDS gitu ya. Jadi sekali lagi, orang yang sudah AIDS ada 2 kemungkinan. Satu kemungkinan pertama dia mati, terminal gitu ya. Atau kemungkinan kedua dia menjadi HIV, dia menjadi terlihat sehat lagi gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin saya lompati saja Rudi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh mahasiswa, lompati saja. Jadi ada 4 stadium ya.
semakin awal ditemukan semakin baik gitu ya. Makanya itu tadi kan, jangan sampai stadium 4 baru kita temukan, aduh itu ada kemungkinan mati ada 20% ya. Tapi kalau stadium 1 kita temukan, wah kita di Banjarbaru, saya banyak punya kenalan pengidap HIV yang sehat gitu ya. Karena mereka ditemukan sewaktu stadium 1 gitu ya. Prognosis semakin baik. Tapi kalau sudah stadium 4 ditemukan, ya kemungkinan mati 20%. Jadi saudara-saudara 80% bisa diselamatkan. Artinya kembali ke stadium 1 gitu ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, ini Hari AIDS Sedunia 1 Desember nanti ya. Ending AIDS 2030. Artinya kita bercita-cita 10 tahun lagi HIV di Indonesia akan disebut eliminasi. Lanjut. Nah, ini estimasi ya. Jadi para pakar, para profesor berdasarkan perilaku berisiko, berdasarkan perilaku memakai kondom, mereka melakukan estimasi yaitu perkiraan ya, bahwa di Indonesia ada 543.000 pengidap sebenarnya ya. Di Kalimantan sebenarnya ada 7.385 pengidap HIV. Tapi yang ditemukan sedikit ya. Mari kita lihat yang paling bawah ya, epidemiologi. Epidemi HIV di Indonesia bagaimana? Terkonsentrasi, artinya prevalensinya hanya 0,26% ya pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan di Papua dan Papua Barat, di situ epidemi meluas sudah ya, karena di antara 100 orang penduduk 15 tahun ke atas di Pulau Papua itu ada 2,3 yang positif HIV. Nah, sedangkan di bagian Indonesia yang lain selain Papua epidemi terkonsentrasi. Terkonsentrasi apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang mengidap HIV itu hanya pada populasi kunci gitu ya. Hanya sekali lagi hanya pada populasi kunci. Sedangkan di Papua dan Papua Barat itu sudah epidemi meluas, artinya bukan hanya populasi kunci yang kena HIV, juga banyak yang lain gitu ya. Sehingga prevalensinya 2,3%. Kemudian di Indonesia estimasi jumlah populasi kunci dan pelanggan itu sebanyak 5,5 juta orang gitu ya. Dan estimasi ODA tadi ada 543.000 orang. Lanjut. Nah, ini tadi fenomena gunung es, bahwa dari 543.000 tadi yang baru ditemukan adalah 398.000. Artinya 26% lebih yang belum ditemukan. Lalu bagaimana cara menemukannya ini? Yaitu dengan kita melakukan tes HIV secara rutin pada orang-orang yang berperilaku risiko tinggi. Kemudian kalau positif kita melakukan tracing tracking gitu ya. Saya minggu yang lalu menemukan WBP yang positif HIV. Saya tanya, kamu hubungan seks terakhir, sosial terakhir bulan Januari Pak. Dengan siapa? Saya bilang, dengan pelacur atau dengan pacarmu? Dengan orang yang baru kenal. Ada nggak namanya? Ada nggak nomor HP-nya? Saya bilang gitu, seperti itu ya. Sayang, karena dia di penjara, dia tidak boleh membawa HP ya, tidak bisa mencarikan nomor HP-nya ya. Jadi tracing saya putus ya, karena dia di penjara. Lain halnya misalnya kalau kita menemukan pengidap HIV itu di luar penjara, kita akan memberikan penyuluhan kepada dia agar membawa pasangan seksualnya ke puskesmas untuk tes HIV ya. Lanjut. Nah ini ya, bahwa deteksi kasus kita sudah bagus. Pada awal-awal pandemi HIV ini ya, kita banyak menemukan AIDS, artinya kita sudah terlambat gitu ya. Tapi pada akhir-akhir kita coba lihat ya, pada akhir-akhir kita sudah lebih banyak menemukan HIV. Artinya kita menemukan pasien itu sewaktu dia fase awal. Nah, artinya ini prognosisnya baik ya. Sekali lagi kita lebih aktif menemukan pengidap HIV, yaitu mereka ditemukan sewaktu masih pengidap HIV, belum AIDS-nya. Lanjut. Nah, ini kemudian yang berisiko umur berapa? Ya, itu orang-orang yang aktif secara seksual, yaitu yang paling banyak memang umur 25 sampai 49 tahun yang kena HIV gitu ya. Lanjut. Nah, jenis kelamin.
Karena laki-laki kakinya panjang gitu, dia cari uang, dia banyak kelirik-kelirik, lihat cewek cantik, dia dompet tebal, maka dia yang berisiko tinggi melakukan perilaku berisiko tertular, sehingga dia lebih banyak yang kena HIV dibanding wanita. Lanjut. Nah, ini faktor risiko menurut perilaku. Saudara sekalian, memang dari wawancara kita banyak yang tidak diketahui ya. Kenapa? Ya mungkin malu-malu yang ditanyakan ini malu-malu ya, sehingga petugas kesehatan tidak bisa memastikan apa penyebabnya sehingga dia tertular HIV gitu ya. Ya sudah sering dari tabel itu kita lihat bahwa di bawah tahun 2000 ya, di bawah tahun 2016 ke bawah ya, yang paling banyak kan heteroseksual, yaitu laki-laki dengan wanita. Nah, pada tahun 2017, 18, 19 lebih banyak homoseksual. Nah, itu LSL gitu ya. LSL mendominasi penularan HIV gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini menurut pekerjaan ya. Adik sekalian, di Kalimantan Selatan atau di Indonesia lebih banyak ibu rumah tangga yang tertular HIV dibanding WTS gitu ya. Karena kan jumlah ibu rumah tangga kan 100 juta lebih, WTS paling 250.000 ya. Tapi dari segi prosentase ya lebih tinggi WTS gitu ya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita, siapa yang menulari ibu rumah tangga nih? Yaitu bapak rumah tangga, yaitu high risk man tadi ya, lelaki tidak setia tadi ya. Dia yang menulari ibu rumah tangga sehingga banyak sekali ibu rumah tangga yang tertular HIV. Kapan? Di mana ketemunya ibu rumah tangga ini tertular HIV? Sewaktu dia datang ke puskesmas waktu hamil. Nah, coba kalau tidak ada program tes HIV pada ibu hamil gitu ya, mungkin kita tidak banyak menemukan ibu rumah tangga yang tertular HIV. Kemudian gitu ya, ibu rumah tangga ini misalnya anaknya cuma 2 gitu ya, mungkin suaminya tidak menyeleweng sewaktu anaknya 2. Kemudian ibu rumah tangganya tidak pernah hamil lagi misalnya ya. Nah, itulah kemungkinan ibu rumah tangga tidak ketemunya sewaktu AIDS ya, baru ketemu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bisakah kita mencapai eliminasi ya, pada tahun 2030 nanti? Bagaimana caranya? Lanjut. Ya, eliminasi adalah bila tidak ada infeksi baru. Susah sekali ya. Tidak ada infeksi baru. Artinya kondom harus memasyarakat gitu ya. Kemudian tidak ada kematian akibat AIDS. Artinya seorang pengidap HIV harus minum obat disiplin seumur hidup. Kemudian tidak ada stigma. Artinya penyuluhan kita sudah bagus. Tidak ada lagi orang yang menyatakan, kamu HIV ya, kita tidak berteman lagi. Kamu HIV berarti kelakuanmu tidak baiknya dulu ya. Nah, kalau tidak ada stigma dan diskriminasi, maka pengidap HIV akan tidak malu lagi terbuka. Dia rajin berobat dan rajin ke rumah sakit untuk ambil obat sehingga tercapailah tidak ada kematian akibat AIDS. Gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana caranya mencapai eliminasi ini? Yang pertama adalah T, top ya. Temukan, obati, pertahankan. Temukan orang mengidap HIV. Bagaimana caranya kita identifikasi orang-orang yang berisiko? Lelaki tidak setia, LSL, pengguna narkoba suntik, WTS. Kita identifikasi, kemudian kita komunikasi perubahan perilaku dengan dia. Dan kalau perilakunya tidak berubah, kita screening 3 bulan sekali ya. Tapi kalau perilakunya berubah, ya berhenti ya, sudah stop gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita menemukan pengidap HIV sedini mungkin gitu ya. Jangan sampai AIDS gitu. Kemudian pada orang-orang yang positif kita obati. Sekali lagi kita obati. Pada kenyataannya bagaimana saudara sekalian? Banyak yang tidak mau berobat, banyak yang denial. Saya enggak, masa saya kena penyakit kotor itu, dia tidak mau berobat gitu ya. Nah, itu tantangan kita ya. Lalu dia malu dikatakan HIV karena stigma dan masih tinggi, dia malu datang ke rumah sakit untuk ngambil obat. Nah, di situ tantangan kita. Kemudian yang terakhir, pertahankan. Orang ini kalau sudah minum obat, dia harus minum obat disiplin sehingga matinya tuh kayak orang juga. Matinya tuh karena sakit serangan jantung, karena stroke, bukan karena infeksi oportunistik gitu ya.
Jadi harapan kita pengidap HIV ini mau minum obat seumur hidup dengan disiplin, sehingga viral load-nya nol, sehingga virusnya tidak terdeteksi lagi, sehingga mungkin dia tidak perlu lagi pakai kondom berhubungan kelamin dengan istrinya karena virusnya sudah tidak terdeteksi lagi ya. Oke, lanjut. Nah, tadi penggunaan kado, bagaimana kegiatan untuk mencapai ini? Tadi orang-orang yang berisiko tinggi tadi, bagaimana mereka menghentikan perilakunya, atau kalau tidak, bagaimana dia harus pakai kondom. Karena data kita 96% penularan HIV melalui hubungan kelamin, baik LSL atau heteroseksual tadi ya. Kemudian penyuluhan pada penduduk usia 15-24 tahun, supaya stigma dan diskriminasi ini hilang, bahwa HIV itu tidak mudah menular, bahwa orang HIV itu tidak selalu orangnya kelakuannya tidak baik gitu ya. Jadi kalau stigma dan diskriminasi tidak ada lagi, orang HIV akan terbuka, tidak malu lagi disebut mengidap HIV lagi, tidak malu berobat teratur. Kemudian penyuluhan, top. Nah, PI itu artinya kita melakukan tes HIV. PITC itu Provider Initiative Testing and Counseling, artinya testing dan counselingnya atas inisiatif petugas kesehatan. Kemudian ada VCT, Voluntary Counseling and Testing gitu ya. Itu yang sukarela. Dan kemudian yang terakhir adalah pasien HIV pertahankan disiplin dan obat sehingga viral load-nya nol. Lanjut. Nah, tadi untuk mencapai eliminasi pada tahun 2030 nanti kita harus menurunkan jumlah kasus baru HIV, menurunkan angka kematian, menurunkan stigma. Lanjut. Nah, ya, tahun 2020, tahun 2030. Tahun 2020 ini kita sudah mulai 90, 90. Apa artinya itu? Artinya 90% orang yang mengidap HIV terdeteksi. Tadi kan baru 72% ya di Indonesia ya, dari estimasi. Nah, itu masih belum tercapai. Artinya 90% pengidap HIV yang di masyarakat itu harus terdeteksi. Kemudian dari yang terdeteksi itu bagaimana? Harus mau berobat. 90% dari yang terdeteksi harus mau berobat. Kemudian ya, 90 yang terakhir apa? Dari 90% yang mau berobat disiplin. Nah, gitu ya. Jadi 90. Dan tahun 2030 harapannya meningkat. Jadi 95% dari pengidap HIV terdeteksi. Kemudian dari yang terdeteksi tadi 95% mau berobat. Kemudian 95% dari yang mau berobat tadi teratur minum obat. Kenyataannya berapa saudara sekalian? Sekarang baru hanya 40% gitu ya. 40% orang HIV yang teratur berobat. Akibatnya apa? Mati dia. Yang 60% tuh AIDS, mati. Nah, dia penyebab dia tidak mau berobat tadi macam-macam ya. Karena dia malu-malu berobat ya, sembunyi-sembunyi karena masih tingginya stigma di masyarakat. Oh, dia malu-malu, kucing-kucingan berobat. Malah sampai sekarang ada beberapa pengidap HIV yang tidak terus terang dengan keluarganya gitu ya. Ini akan rentan dia putus berobat karena keluarganya tidak bisa memberikan motivasi kepada dia untuk disiplin berobat gitu ya. Lanjut. Nah, ini di Kalimantan Selatan kita tadi kan targetnya tadi 90% pengidap HIV terdeteksi. Kalimantan Selatan baru 37%, jauh sekali gitu ya. Artinya banyak sekali kasus HIV yang tidak terdeteksi. Apa penyebabnya? Mungkin petugas kesehatannya tidak proaktif mengidentifikasi orang-orang yang berisiko tinggi, tidak proaktif melakukan tes pada orang-orang yang berisiko tinggi tadi 3 bulan sekali gitu ya. Lanjut. Nah, ini di Banjarbaru tadi konseling HIV pada ibu hamil dan suami. Lanjut, gambar-gambar saja nih. Jadi kita konseling ini pada ibu hamilnya saja. Lanjut. Masa dia tanya, masa saya orang baik-baik ibu hamil disuruh tes HIV katanya. Nah, lalu kita jelaskan kan bahwa ibu bapak HIV adalah penyakit yang bisa menular dari ibu ke anak. Karena itu kita perlu mendeteksi secara dini. Kalaupun sampai terlanjur karena HIV, karena sifilis, karena hepatitis B, kita akan obati supaya anak sampean tidak tertular. Jadi begitu kita penyuluhannya ya. Karena ada beberapa ibu-ibu yang kita suka, kenapa saya dites HIV? Saya orang-orang baik-baik kata dia. Nah, jadi itulah pada kesempatan itulah kita melakukan konseling sehingga
sehingga apa, dia tidak lagi melakukan stigma dan diskriminasi pada pengidap HIV. Lanjut. Nah, ini tadi pada calon pengantin. Nah, saudara sekalian, kenapa program calon pengantin ini ada? Sebab gitu ya, saya punya mahasiswa kebidanan ya, ketemu waktu dia hamil, positif. Aduh, kenapa Anda positif HIV? Saya bilang, iya Pak, saya waktu pacaran sudah agak curiga dengan pacar saya itu agak alay. Nah, coba nikahnya di Banjarbaru, saya bilang. Kalau nikahnya di Banjarbaru, Anda mungkin tidak akan kena. Ini nikahnya di Martapura kan, belum ada program SHIP pada calon pengantin. Ya. Jadi di Banjarbaru sekitar 11 orang calon pengantin yang HIV positif. Jadi tujuan program ini adalah untuk supaya tidak ada penularan HIV dalam nikah, gitu ya. Sekali lagi, bukan untuk menggagalkan orang mau menikah, bukan. Memang ada satu ya, nih catatan saya satu yang tidak jadi nikah. Begitu tahu pasangan seksualnya HIV positif, gitu ya. Lanjut. Nah ini lanjut ya dari spanduknya ya, lanjut. Nah ini konseling sebelum tes HIV pada warga binaan pemasyarakatan ya, lanjut. Ini ada yang positif adik-adik ya, lanjut. Seperti kita tahu orang-orang yang warga binaan pemasyarakatan itu ya kelakuannya ada tanda petik ya, ada bermasalah gitu ya. Makanya itu perlu dites HIV paling tidak 1 tahun sekali. Karena di penjara itu mereka mungkin karena lama tidak ketemu istri mungkin melakukan laki-laki gitu ya. Dan kondom tidak dibolehkan kan di penjara kan. Lanjut. Nah ini saya bilang untuk tes HIV kita memakai 3 reagen yang berbeda ya. Jadi kalau ini rapid test nih ya, rapid test antibody. Tapi kalau dengan 3-3-nya ini hasil 1 minggu yang lalu saya di penjara Banjarbaru ya. 3-3-nya reaktif, kita hakul yakin itu betul positif. Jadi tidak perlu sampai ELISA gitu ya. Tidak perlu. Kalau ELISA mahal, kita dengan memakai 3 reagen yang jenis yang berbeda. Kalau 3-3-nya reaktif, kita hakul yakin itu positif HIV. Lanjut. Nah, ini cuma syaratnya ada. Sebagai alat screening, reagen pertama itu harus yang sensitivitasnya minimal 99%. Artinya apa, saudara sekalian? Dari orang-orang yang dinyatakan negatif, mungkin 1% itu positif. Nah, gitu ya. Karena kita tidak bisa menemukan yang sensitivitasnya 100%. Sekali lagi, kalau dari 1.000 orang yang dites misalnya ya, hasilnya misalnya negatif, mungkin 1% positif sebenarnya gitu ya. Nah, lalu kalau ini ya, untuk screening reagen 1 ya, kalau dia reaktif, maka kita lanjutkan dengan reagen 2 dan 3. Reagen 2 dan 3 fungsinya adalah untuk membuang positif palsu ya. Jadi reagen 2 yang spesifisitasnya 95%, ada ini sudah belajar ya tentang sensitivitas spesifisitas ya. Gitu ya. Reagen 3 yang spesifisitasnya lebih tinggi lagi, 99%. Lanjut. Lanjut. Nah, ini contohnya ini yang kita biasa. Ini kan pabrik ya, pabrik jualan kecap ya. Oh, dia bilang sensitivitas 100%, spesifisitas 100% ya. Ya, tentunya kita memakai reagen ini sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Reagen yang mana yang dipakai sebagai reagen 1 ini? Lanjut. Ya, ini lanjut. Nah, ini kan RDT ya, Rapid Diagnosis Test. Lanjut lagi. Ini kan pabrik kan, dia bilang spesifisitas tinggi sekali katanya. Lanjut. Nah, ya, sekarang data di Kalsel. Lanjut. Ya, ini. Nah, ya 2020 kelihatannya sedikit karena pandemi COVID, maka ya seperti saya aja ya 2020 ini tidak selama COVID ini tidak lagi mendatangi karaoke, biliar tidak lagi ya. Dulu mendatangi karaoke, biliar selalu ketemu orang-orang yang HIV positif ya. Memang tahun 2020 penurunan ya. Di bawah tahun 2019 lah. Karena itu tadi, karena COVID kita mengurangi ya. Dari grafik ini saudara sekalian kita ketahui ya bahwa kasusnya turun naik. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua kabupaten kota melaksanakan screening dan deteksi dini dan grafiknya menurun gitu ya, mudah-mudahan. Nah, lanjut. Nah, ini khusus yang AIDS ya, yang tadi kan gabungan ya. Lanjut. Nah, ini yang HIV. Lanjut.
Nah, ini khusus Banjarbaru ya, HIV AIDS khusus Banjarbaru. Nah, 2020 sangat sedikit ya saya menemukan ya. Tidak saya tampilkan. Ya, lanjut. 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 Wah, masa depan kita ya. Nah, tantangannya masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan. Jadi di Banjarbaru semua puskesmas sudah bisa melakukan tes HIV, tetapi pengobatan belum ya, pengobatan hanya di Rumah Sakit Banjarbaru. Karena itu kadang-kadang ya kita temukan di puskesmas orang itu HIV positif kemudian hilang. Harusnya kan dia berobat kan ke rumah sakit kan untuk mendapatkan ARV ya. Itu saya wanti-wanti kepada petugas kesehatan di puskesmas kalau menemukan satu kasus HIV dikawal, saya bilang dikawal sekali lagi dikawal sampai dia ke rumah sakit, serahkan dia ke rumah sakit. Nanti kalau di rumah sakit dia berobat, dia makin nanti tanggung jawab yang lain, saya bilang ya. Ya. Kemudian belum semua puskesmas mampu memberikan pelayanan EMS. Ya hanya beberapa puskesmas yang mampu melakukan tes GO ya, gonore ya. Kemudian EMS sebagai layanan dasar belum merata. Saya sering membagikan kondom ke puskesmas, mereka malu memakai ya susah. Saya bilang petugas kesehatan aja sudah stigma dengan kondom, apalagi orang lain ya gimana mau maju, saya bilang gitu ya. Nah, banyak penemuan kasus EMS sifilis terutama di praktek swasta ya tidak terlaporkan gitu ya. Kemudian masih tingginya stigma dan ya kurang pemanfaatan spesialis. Lanjut. Terima kasih. Ya ini ya gambarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya materi dari Pak Edi Sampana. Mungkin Pak Edi Sampana mau bertahan sebentar, kita masuk ke narasumber kedua, baru kita nanti masuk ke sesi diskusi. Mungkin untuk narasumber kedua sudah siap, Ibu Devi. Halo, Ibu Devi. Nah, di sini mungkin sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu Ibu Kusnidiah Paradevi. Beliau adalah alumni dari kita dari PSKM FKULM, kemudian S2-nya alumni dari Universitas Diponegoro Semarang di bidang promosi kesehatan, khususnya yang di bidang KESPO ya, kesehatan reproduksi dan promosi kesehatan, khususnya mendalami di bidang HIV/AIDS. Beliau juga sering meneliti tentang HIV/AIDS baik di Jawa Tengah, Kota Semarang, dan juga di Kalimantan Selatan. Beliau juga pernah juga ikut di penelitian UNICEF juga dan sebagainya. Masih banyak prestasi beliau yang ditorehkan khususnya dalam bidang HIV/AIDS. Mungkin untuk menyingkat waktu dipersilakan kepada Ibu Devi untuk menyajikan materinya. Halo Bu, suaranya nggak kedengaran. Suaranya kedengaran Pak? Ya sudah. Bentar. Halo. Kedengaran Pak? Ya sudah. Sudah kedengaran Bu. Halo? Ya, mungkin diperbesar volumenya sedikit Bu, dinyaringi gitu. Oke, ini kayaknya agak error. Ini kedengaran ya Pak ya? Ya kedengaran, tapi agak kecil. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat Pak Rudi dan Pak Edi. Izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit berbagi tentang masalah HIV/AIDS. Iya, oke. Saya lanjut aja di sini untuk upaya promosi kesehatan di bidang HIV/AIDS ya. Oke, yang pertama tadi Pak. Ya, next. Next, ya Pak. Lanjut. Ya, oke. Belum Pak yang tadi Pak. Oke,
mungkin menyambung dari Pak Edi yang tadi, bahwa sekarang ODA itu orang dengan HIV/AIDS itu tidak disebut sebagai ODA, tapi adalah ODA HIV, karena seperti yang kita tahu HIV itu kan tidak sama dengan AIDS. Jadi sekarang mungkin teman-teman nanti kalau penyuluhan atau ke masyarakat mungkin bisa disebut dengan ODHIV. Untuk kelompok beresiko tinggi penularan HIV seperti pada skenario itu adalah pekerja seks. Pekerja seks ini tidak hanya perempuan, bisa dari laki-laki juga atau dari transpuan atau waria. Jadi pekerja seks di sini biasanya dari perempuan, laki-laki atau dari transpuan. Kemudian ibu rumah tangga, LSL, lelaki seks dengan lelaki, bukan lelaki suka dengan lelaki, tapi sudah memasuki lelaki berhubungan seks dengan lelaki. Kemudian lelaki beresiko tinggi atau LBT yang tadi disebut Pak Edi HRM, kemudian penasun, pengguna nafza suntik. Baik, Pak Rudi bisa dilanjut. Ini tadi mungkin sudah mentok kali ya di kepala untuk pengertian HIV dan AIDS. Saya jelaskan sedikit aja. Jadi HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh. Dia menyerang namanya ada sel CD4. Nah, sel CD4 itu adalah suatu bagian di dalam sel darah putih yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh manusia. Jadi dia akan bereplikasi, dia akan menginvasi sel CD4 dan akan menggantikan peran sel CD4. Jadi jumlah sel CD4 di dalam tubuh itu akan berkurang jika tidak diobati virus HIV itu. Lama-lama jika tidak diobati maka akan berkembang menjadi penyakit AIDS atau infeksi AIDS. Bisa dilanjut, Pak? Bisa dilanjut saja? Oke, nah derajat keparahan HIV itu tadi yang seperti saya bilang adalah ditentukan dari jumlah sel CD4. Jadi normalnya sel CD4 dalam darah itu adalah sekitar 500 sampai 1200. Kemudian selain dari jumlah sel CD4 juga ada jumlah virusnya. Yang dibilang Pak Edi tadi adalah viral load. Jadi jumlah virus HIV yang ada di dalam darah. Jadi untuk mengetahui derajat keparahan seseorang yang terkena HIV, ODHIV adalah mengetahui jumlah sel CD4 yang ada di dalam darah dan jumlah viral load atau jumlah virusnya. Kebanyakan pengobatan HIV itu sebenarnya dimulai berdasarkan kesiapan pasien. Jadi pasien itu atau orang yang ODHIV dia bisa menolak untuk menginisiasi pengobatan ARV-nya atau ART-nya. Nah, tapi jika seseorang yang sudah positif ketika dites dan kemudian dilakukan tes CD4-nya, ternyata jumlahnya adalah tes CD4-nya jumlah CD4-nya kurang dari 350, maka dia harus mau tidak mau untuk memulai pengobatan ARV-nya. Baik, Pak, lanjut, Pak. Ini tadi untuk AIDS mungkin sudah tahu, teman-teman sekalian. Bisa dilanjut, Pak. Penularan HIV, cairan atau HIV dapat ditularkan atau terdapat di dalam cairan tubuh seperti darah, cairan sperma, vagina, dan air susu ibu. Lanjut, Pak. Oke, selain dari cairan yang tadi, seperti air liur, mungkin misalnya teman-teman itu ada pernah dengar berciuman atau kissing atau apa segala macam itu bisa menularkan. Nah, itu tidak bisa sama sekali. Virus HIV itu ada di dalam cairan seperti air liur, air mata, tapi jumlahnya sedikit. Nah, berdasarkan prinsip penularan HIV, dia ada 4. Kita biasanya nyebutnya ESSE, Exit, Survive, Sufficient, dan Enter. Jadi dia keluar virusnya dari dalam tubuh, dia bisa bertahan hidup, kemudian konsentrasinya cukup dan dia masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau di air liur, misalnya ada orang yang ngomong, oh nanti kissing bisa menyebabkan HIV. Nah itu tidak, karena jumlah virus yang ada di dalam air liur itu tidak bisa untuk menularkan ke orang lain. Baik, lanjut, Pak. Oke, untuk perilaku seksual, untuk perilaku yang bisa menularkan HIV, ada hubungan seks yang tidak aman, heteroseksual dan homoseksual, kemudian melalui transfusi darah, jarum suntik, ibu ke bayi melalui jalur seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Bisa dilanjut, Pak. Diagnosa tadi tes, seperti yang dibilang sama Pak Edi ya,
untuk mengetahui kita tertular HIV atau tidak adalah melakukan tes. Biasanya dilakukan dengan rapid. Jadi di sini untuk jenis tes HIV ada yang VCT, voluntary atau sukarela. Jadi misalnya saya merasa beresiko untuk tertular HIV, maka saya bisa ke lapangan, ke puskesmas atau ke lapangan hotspot yang disediakan namanya mobile VCT. Jadi biasanya puskesmas, Dinkes dia bisa ngadain mobile VCT di tempat-tempat hotspot seperti seperti lapas atau hotspot lokalisasi. Nah, dia bisa mengadakan tes HIV di situ. Kemudian PITC ini diinisiasi oleh layanan kesehatan atau petugas kesehatan. Jadi misalnya di puskesmas kita atau di balai kesehatan paru, nah kita menemukan kayaknya ada orang yang punya penyakit TB tapi tidak sembuh-sembuh, sudah berobat rutin apa segala macam. Nah, kayaknya ini bisa dicurigai dia ODHIV. Jadi makanya kita merujuk dia untuk melakukan tes PITC. Nah, prinsip untuk tes HIV biasanya dilakukan konseling pra dan post tes sebelum melakukan tes. Jadi di pra-tes akan dilakukan konseling, kemudian diberikan informed consent bahwa dijelaskan hasilnya ini tidak akan dibuka kepada siapapun, hanya dia saja. Itu namanya konfidensialitas. Jadi utamanya prinsip dari tes VCT atau prinsip dari tes HIV itu adalah konfidensialitas. Kemudian konseling post-tes akan diberikan hasil, kemudian akan dihubungkan kepada layanan PDP, perawatan, diagnosis, dan pengobatan untuk HIV. Baik, next Pak. Untuk pencegahan HIV, beri perilaku seks yang aman. Jika memang tidak bisa untuk menghindari perilaku seks yang berisiko, maka gunakanlah kondom. Tidak berbagi alat suntik, kemudian screening darah untuk transfusi darah, pencegahan penularan HIV dari ibu kepada anak atau programnya dinamakan PPIA. Kemudian kewaspadaan standar ini khusus pada tenaga kesehatan karena beberapa kasus tenaga kesehatan mengeluhkan dia dia tes HIV kemudian dinyatakan reaktif atau positif. Habis itu dia menyalahkan menyalahkan layanan kesehatan karena tidak tidak memberikan atau hak atau perlindungan kepada petugas kesehatan itu sendiri. Padahal kebanyakan mungkin karena dia tidak melakukan precaution universal precaution atau kewaspadaan standar. Next, Pak. Ini untuk upaya pencegahan HIV/AIDS pada penularan secara seksual, yaitu peningkatan peran pemangku kepentingan, ada intervensi perubahan perilaku, manajemen pasokan perbekalan kesehatan, dan IMS dan HIV. Untuk program pencegahan pada penularan secara seksual, ini terkendala biasanya pada regulasi dari masing-masing daerah, karena banyak lokalisasi yang ditutup. Padahal sebenarnya lokalisasi itu kalau kita lihat dari pandangan yang lain itu bukan kita untuk menyediakan layanan seks, tapi untuk wadah para pekerja seks itu berkumpul dan kita bisa men-screening mereka, mendeteksi apakah mereka mengidap IMS, HIV, kemudian memberikan perawatan dan treatment supaya tidak bisa menularkan infeksi HIV ke lainnya. Nah, itu permasalahan pada peningkatan peran pemangku kepentingan. Jadi adalah regulasi yang masih tidak mendukung untuk kebijakan kesehatan atau penanggulangan pencegahan HIV/AIDS pada kelompok pekerja seks. Untuk intervensi perubahan perilaku, biasanya dilakukan upaya promosi kesehatan melalui penjangkauan. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Manajemen pasokan perbekalan kesehatan ini biasanya adalah penyediaan kondom dan pelicin untuk populasi pekerja seks. Kemudian penata laksanaan IMS dan HIV itu penata laksanaannya dari pelaksanaan tes sampai ke pengobatan. Lanjut, Pak. Pengobatan HIV untuk sekarang namanya pengobatan obat untuk HIV ini adalah ARV, antiretroviral. Ini bukan untuk menyembuhkan, tapi adalah untuk menekan perkembangan virus HIV-nya. Ini ada di obat ARV ini terbagi dua, ada lini 1 dan lini 2. Jadi sebenarnya kandungannya sama aja, tapi biasanya kalau lini 1 sudah
kebal, ODHIV-nya udah kebal di lini 1 akan dipindahkan ke lini 2. Mungkin dengan efek samping yang agak sedikit lebih tidak enak untuk dirasakan. Kemudian ini, sekarang ada namanya undetectable dan untransmittable. Jadi ODHIV yang tidak ada lagi jumlah viral load-nya atau viral load-nya 0, itu dianggap tidak bisa lagi menularkan virus HIV ke orang lain. Jadi misalnya mereka bisa hamil, terus mereka bisa berhubungan seks tapi tetap harus aman. Jadi tetap menggunakan pengaman dan harus dengan seizin dokter atau petugas medis. Kemudian dalam pengobatan HIV ini permasalahannya adalah loss to follow up. Jadi banyak orang yang bosen karena efek sampingnya obat ARV itu lumayan tidak mengenakan sekali, bikin ngefly, kadang bikin pusing, bikin mual. Jadi banyak orang yang akhirnya drop out obat atau loss to follow up, dia pindah ke layanan lain, dia pindah kota yang sehingga tidak bisa lagi petugas kesehatan ini memantau keberadaan dia. Jadi dia loss to follow up lagi, tidak tahu kabarnya gimana untuk keberlanjutan pengobatannya. Oke, lanjut Pak. Ini isu strategisnya kebanyakan adalah perilaku tentang pengetahuan tentang HIV/AIDS-nya masih kurang, sehingga akan berpengaruh kepada perilakunya. Itu baik dari tingkatan masyarakat umum, kemudian komunitas atau populasi berisiko tinggi, dan ODHIV-nya itu masih kebanyakan itu pengetahuan tentang HIV-nya rendah, kemudian cara untuk pencegahannya rendah, kemudian untuk mengakses layanan pengobatan, layanan tes segala macam, tes CD4 atau viral load itu tadi juga rendah. Next, Pak. Nah, ini upaya promosi pada masyarakat. Yang pertama adalah advokasi. Advokasi ini tadi misalnya teman-teman nanti sudah ada di masyarakat, berkecimpung di bagian kesehatan masyarakat, terjun langsung ke teman-teman populasi. Nah, advokasi bagaimana caranya mengadvokasi pemerintah untuk bisa mendukung program-program pada populasi kunci, khususnya misalnya pada pekerja seks, seperti misalnya regulasi untuk penyediaan kondom atau penata laksanaan HIV dan IMS. Nah, Bina Suasana ini campaign atau kampanye. Jadi kita ngasih informasi, ngasih berita tentang HIV/AIDS melalui media atau channel apa saja, baik ke masyarakat umum maupun ke populasi beresiko. Pengembangan kapasitas, kita pelatihan staf di layanan HIV atau di bidang HIV, kemudian pelatihan konselor. Konselor ini yang bertugas untuk melakukan pre dan post konseling pada tes VCT, dan ini harus dilakukan pelatihan, tidak bisa sembarangan orang menjadi konselor HIV/AIDS. Pemberdayaan masyarakat ini kalau di Jawa ya, sepengetahuan saya karena di Jawa, karena belum ada penelitian yang di sini, biasanya kita bilang warga peduli AIDS. Jadi sudah ada beberapa kecamatan yang membentuk warga peduli AIDS-nya. Kemudian intervensi berbasis sekolah, jadi pembuatan peer educator pada para remaja di masing-masing sekolah. Yang terakhir adalah kemitraan. Kemitraan ini kita bisa bekerja sama dengan LSM atau organisasi atau institusi yang bergerak di bidang HIV/AIDS. Lanjut, Pak. Nah, ini upaya promosi pada komunitas. Kalau pada komunitas itu biasanya kita bilangnya adalah outreach atau penjangkauan. Dalam penjangkauan itu kita menjangkau PSPS atau pekerja seks yang baru di hotspot. Jadi kita datang ke hotspot yang biasa dia yang dia kerja. Misalnya kalau yang langsung kita misalnya ada di hotspot A, misalnya di dekat tambang. Nah, kita akan datang ke sana, cari PSPS yang baru, kita ngasih edukasi melewati paket minimal penjangkauan. Jadi paket minimal penjangkauan itu biasanya isinya adalah media KIE tentang HIV/AIDS dan IMS dan pemberian kondom serta pelicin. Kemudian pada komunitas juga para LSM itu biasanya mereka dari petugas lapangan akan membentuk peer-peer educator dari para komunitas, misalnya peer educator dari pekerja seks. Jadi mereka yang akan menyebarkan informasi dan mereka juga yang akan snowball. Oh, ini nih ada PS baru di sini. Jadi kita akan melakukan penjangkauan di sana.
Kemudian ada juga yang namanya kelompok dukungan sebaya. Jadi ini adalah kumpulan ODHIV yang sudah lama. Jadi mereka di situ ada kegiatan untuk peningkatan pengetahuan juga, terus informasi, sharing informasi, curhat apa segala macam. Nah itu ada di KDS. Biasanya di setiap kota juga sudah ada KDS-nya. Baik Pak, next. Oke, ini peran petugas lapangan tadi, memberikan informasi, kemudian memotivasi perubahan perilaku, mengajarkan keterampilan, dan menyediakan sumber daya pendukung, seperti kondom dan pelicin tadi. Memberikan keterampilan misalnya untuk komunitas PS, kita bisa misalnya melatih mereka untuk jadi capster salon, atau apa ya, pelatihan-pelatihan yang untuk membekali mereka kemampuan jika seandainya suatu saat mereka memutuskan untuk tidak menjadi PS lagi. Jadi itu juga diberikan dari petugas lapangan dari LSM-LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS. Nah, pernah kejadian, tapi jarang sekali, pernah kejadian satu petugas lapangan tertangkap razia, tapi itu petugas lapangan untuk penasun. Dia membawa namanya metadon, obat untuk mengganti narkoba suntiknya itu. Nah, itu pernah tertangkap razia karena dikira memfasilitasi orang untuk menggunakan narkoba. Nah, itu lemahnya regulasi di Indonesia itu salah satunya itu. Tapi itu kayaknya hanya satu sih untuk PS. Untuk pembagian kondom dan pelicin saat ini masih berjalan lancar saja. Oke, selanjutnya Pak. Nah, selama pandemi ini penjangkauan yang biasanya datang ke hotspot, nah biasanya sekarang dilakukan secara virtual karena tidak memungkinkan untuk menemui para PSPS, karena juga sekarang ini tidak hanya perekonomian masyarakat umum, bahkan para PSPS atau tempat hiburan pun juga banyak tutup karena mereka tidak berani juga untuk masang atau kerja gitu. Jadi dilaksanakan melalui virtual. Biasanya pakai chat, grup-grup chat yang udah PSPS yang sudah tergabung. Kita di situ kita ikut, ini ada PS baru enggak gitu. Jadi mereka yang akan memperkenalkan, atau kita ikut di aplikasi khusus komunitas. Jadi biasanya PS itu punya punya aplikasi sendiri, misalnya aplikasi untuk jualan online. LSL juga ada untuk aplikasi khusus mereka sendiri untuk mencari pasangan. Jadi sekarang upaya penjangkauan itu, nah itu agak sulit karena hambatannya yaitu harusnya kan kita enaknya tatap muka nih. Jadi sekarang dilakukannya adalah secara virtual. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak. Ini yang pernah kami lakukan di Semarang. Jadi tadi mungkin Pak Rudi membahas background saya di bagian dari jurusan Promkes, Kespro, dan HIV/AIDS. Jadi ini yang pernah kita lakukan. Mungkin nanti teman-teman untuk upaya promosinya kita bisa diseminasi. Kalau dari bidang akademisi kita bisa diseminasi hasil-hasil penelitian terkait HIV/AIDS. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan bisa melalui penelitian-penelitian yang sudah teman lakukan dan dilakukan diseminasi atau publikasi hasil penelitian. Kemudian role play. Yang gambar di tengah itu kita pernah role play di salah satu institusi yang bergerak di bidang HIV/AIDS. Jadi kita di situ bermain peran, acting, drama, dan itu ditonton oleh masyarakat umum. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan ular tangga raksasa pada saat Car Free Day. Jadi di situ siapa yang bermain akan dikasih reward dan akan dikasih pengetahuan atau pertanyaan seputar HIV/AIDS. Selanjutnya, ini waktu kami kegiatan salah satu di salah satu LSM di Jawa Tengah. Jadi ini adalah pemberian informasi kepada teman-teman PS. Ini yang di atas, 3 di atas adalah kegiatan pada teman-teman PS. Ini adalah peningkatan pengetahuan salon, pelatihan life skill, kemudian pemberian informasi tentang HIV/AIDS, dan ini adalah pelatihan peer educator pada komunitas LSL yang sebelah kanan. Kalau yang di bawah
ini adalah screening, bisa disebut screening. Jadi kita ke misalnya klinik-klinik layanan HIV atau layanan TB. Nah, kita melakukan penyuluhan, terus melakukan screening atau penjaringan. Nah, siapa yang dirasa dikira mereka yang tadi agak menunjukkan gejala-gejala atau misalnya TB-nya tidak sembuh-sembuh, nah itu kita anjurkan untuk melakukan PITC. Kemudian kita juga bisa sebagai mahasiswa misalnya melakukan desain media promosi layanan VCT atau promosi tentang informasi tentang HIV/AIDS, atau kita ikut join di kegiatan KDS, memberikan penyuluhan di sana. Oke, lanjut Bapak. Nah, isu yang paling penting dari HIV/AIDS ini adalah masalah stigma dan diskriminasi. Misalnya teman-teman pernah dengar ada anak yang dilahirkan dari pasangan ODHIV atau pasangan HIV positif, dia ditolak bahkan oleh neneknya sendiri, tidak mau dirawat. Karena apa? Karena dia mengidap HIV. Padahal kan bukan salahnya dia kan positif HIV. Nah, itu stigma dan diskriminasi ini masih sangat masalah yang sangat berat untuk teman-teman ODHIV gitu, teman-teman komunitas. Mereka banyak yang tidak open status ke keluarga, terus tidak open status, kemudian tidak mau berobat, tidak mau pergi ke layanan karena takut dikucilkan atau takut ketahuan sama orang gitu. Dan stigma dan diskriminasi ini tidak hanya dari keluarga, petugas kesehatan juga beberapa masih ada. Kemudian masyarakat umum apalagi, mereka masih belum mindsetnya itu masih kayak yang, oh kamu ODHIV, kamu kena penyakit kutukan, nah kayak gitu loh. Jadi itu yang harus teman-teman nanti kalau misalnya sudah terjun ke masyarakat, nah itu yang perlu diluruskan informasi-informasi seperti itu. Oke, next Bapak. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya materinya dari kedua narasumber, yaitu dari Bapak Edi Sampana dan juga dari Ibu Kusnindiah Pradetipi. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan kepada para peserta, kalau ada pertanyaan, langsung saja diaktifkan mikrofonnya, terus ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Ya, mungkin silahkan. Bertanya, Pak. Ya, silahkan. Namanya sebutkan. Ulun Elwan, ulun izin bertanya kepada Pak Edi. Tadi kan kata videonya ditampilkan ya, gitu. Gambar wanita mas. Ulun, Pak. Oh, ya. Silahkan. Jadi ulun izin bertakun kepada Pak Edi terkait yang obat ARV. Kalau tidak salah dengar, saya kan tadi katanya untuk obat ARV itu adanya cuma di rumah sakit di Banjarbaru, Pak. Apakah pernah di suatu kasus mengalami kosongan stok obat ARV, Pak? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang bertanya lagi tentang masalah ini, sangat menariknya tadi. Ada tentang promosinya, ada tentang Pak Edi Sampana juga menjelaskan tentang distribusi frekuensi kasusnya, dan sebagainya. Mungkin ada lagi? Mungkin dari yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Rahmat Hidayat. Ulun perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya untuk kepada Pak Edi Sampana. Tadi kan di slide sempat tergambar tentang gambaran data orang dengan HIV/AIDS seperti itu. Tadi disebutkan di tahun 2016 ke belakang yang mendominasi itu adalah heteroseksual. Nah, kemudian di tahun 2017 dan sampai sekarang itu lebih banyak kepada LSL. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah faktor yang menjadikan dominasi itu mengalami transisi yang dulunya dari heteroseksual ke LSL? Terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Mungkin dua dulu, nanti kita sambung ke pertanyaan selanjutnya. Pak Edi Sampana, halo Pak Edi. Halo, ya. Nah, tadi ada dua pertanyaan, Pak. Yang satu dari Elwan Mustawan tentang pertanyaan pertama adalah apakah pernah di Rumah Sakit Banjarbaru mengalami kekosongan untuk obat ARV, dan kemudian untuk pertanyaan kedua adalah tentang perubahan pola faktor
faktor risiko dari HIV di Kota Banjarbaru yang asal 2016 ke bawah itu adalah heteroseksual, kemudian malah sekarang lebih dominan pada LSL ya. Mungkin itu Pak pertanyaannya, dua pertanyaan dulu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama adalah tentang layanan ARV ya, antiretroviral ya. Jadi untuk mencapai eliminasi HIV 2030 ya, sekali lagi 90% orang yang ditemukan positif HIV harus berobat. Dan 90% dari orang yang berobat ini harus disiplin, nah, sehingga viral load-nya 0 atau virusnya tidak terdeteksi lagi. Saudara sekalian ya, jadi saya sering di penyuluhan-penyuluhan itu mengatakan pentingnya, sekali lagi pentingnya pencegahan. Sebab saya bilang kalau kita tidak berusaha melakukan pencegahan, nanti mungkin negara akan bangkrut untuk pengadaan obat ARV. Karena tadi seumur hidup kan harus minum obat kan. Sebagai perbandingan, di bawah tahun 2010 gitu ya, obat HIV itu impor dari India gitu ya. Di bawah tahun 2010 impor dari artinya kita belum memproduksi sendiri. Dan di Kalimantan Selatan gitu ya, sampai 2015 gitu ya, pelayanan ARV itu hanya ada di Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Ansar Saleh. Lalu apa akibatnya? Banyak pengidap HIV yang mati ya, yang di Kota Baru, yang di Tanah Bumbu harus ke Banjarmasin kan ngambil obat sebulan sekali kan. Nah, jadi sekali lagi di bawah tahun 2010 banyak sekali pasien HIV yang mati karena ada kekosongan obat dan sebagainya. Di bawah tahun 2015 banyak pengidap HIV yang tidak berobat ya karena terlalu jauh ya. Untung saat ini ya, sekarang ini hampir semua kabupaten kota di Kalimantan Selatan sudah melakukan pelayanan ARV. Nah, kita ke depannya akan seperti di Surabaya, Makassar, Bandung, Jakarta ya. Pelayanan ARV juga dilayani oleh puskesmas sehingga tidak ribet lagi ya. Nah, Banjarbaru saat ini ya pelayanan ARV hanya ada di rumah sakit ya. Mungkin tahun ini atau tahun depan minimal salah satu puskesmas di Banjarbaru sudah bisa melayani ARV. Saudara sekalian ya, memang pada awal-awalnya orang yang berobat ARV itu memang harus di rumah sakit gitu ya. Sesudah stabil artinya dokter menemukan obat yang paling cocok gitu ya, yang efek sampingnya minimal karena pengobatannya seumur hidup. Ya, idealnya sih pelayanan ARV itu tidak perlu di rumah sakit lagi, cukup di puskesmas terdekat dia. Karena kan ya tadi seumur hidup, kalau pelayanannya di puskesmas terdekat dia akan memudahkan ya kan, tidak perlu uang transportasi yang banyak gitu. Malah kasarnya tidak perlu BPJS. Sekarang ini ya, saya itu kalau menemukan pasien HIV, puskesmas lapor, Pak ada pasien HIV. Pertanyaan pertama saya adalah apakah punya BPJS? Nah gitu ya. Karena masuk rumah sakit Banjarbaru minimal bayar uang karcis 60.000 ya. Pertanyaan pertama itu. Kalau tidak, waduh kita upayakan bagaimana dia punya BPJS. Kalau tidak, kalau dia warga miskin ya kita upayakan membuat surat keterangan tidak mampu sehingga dia bisa mengakses obat ARV ini di Rumah Sakit Banjarbaru. Mengenai pertanyaannya apakah di Banjarbaru ya, Banjarbaru, Rumah Sakit Banjarbaru, Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Ansar Saleh tidak pernah kekurangan ARV gitu ya. Sekali lagi tidak pernah kekurangan ARV. Itu tadi bahwa cakupan kita sangat rendah gitu ya. Kan kita di data tadi kan hanya 30%-an pasien HIV yang terdeteksi dari yang seharusnya 100% kan. Artinya malah saya pernah mendapat kiriman obat ARV dari Jakarta langsung. Bingung saya, obatnya banyak sekali. Saya tawarkan ke Rumah Sakit Ansar Saleh, Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Banjarbaru, Rumah Sakit Martapura, dan mau pakai akibatnya expired ya. Jadi ekspektasi pemerintah pusat itu sangat tinggi ya terhadap daerah ya, sehingga ngirim obat sangat banyak sehingga tidak terpakai, sehingga expired, sehingga uang terbuang percuma gitu ya. Oke, jadi tidak ada kejadian. Kalau di Pulau Jawa memang ada kejadian yang obat HIV tipis sehingga
pemberian obatnya cuma 1,5 bulan sekali. Kalau kita di Banjarbaru kan 1 bulan sekali bisa ambil obat tuh, 1 bulan sekali. Malah masa pandemi ini obat diambil 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk mengurangi kontak gitu ya. Tapi di Pulau Jawa, saudara sekalian ya, karena di situ kasus HIV yang ditemukan banyak gitu ya, malah ada yang obatnya itu diberikan 1 pekan sekali, 1 minggu sekali ya, menunggu distribusi obat dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pertanyaan kedua dari Rahmat Hidayat ya, apa faktor utama ya lelaki gitu ya, yang memang kita menyedihkan ya. Tadi datanya heteroseksual ya, heteroseksual mendominasi dari awal pandemi sampai 2016. Tetapi mulai 2017, ini data Indonesia ya, bukan data Kalimantan Selatan atau Banjarbaru ya, justru homoseksual yang mengalahkan heteroseksual. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya ya? Jadi sekarang ini banyak sekali laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki ya. Itu ya, satu media sosial deh ya, media sosial. Tadi yang kedua tadi kan banyak anggapan bahwa kalau melakukan hubungan seks dengan wanita itu dosanya, melakukan hubungan seks laki-laki sama laki-laki itu dosanya lebih kecil dari melakukan hubungan seksual dengan wanita. Kemudian yang ketiga, adik-adik, ini kalau melakukan hubungan seksual dengan wanita itu kan bayar gitu deh ya. Tapi ini kalau laki-laki ini kebanyakan tidak mereka suka sama suka jadi gitu ya. Tetapi gilanya laki-laki ini tidak ada pacar abadi gitu ya. Laki-laki ini mereka bertemu di satu tempat, mereka tuh tahu dari gerak-geriknya. Saya tidak sempat belajar ya. Saya tahu Pak, itu laki-laki kata dia. Jadi dari jauh mereka sudah bisa, karena itu kan mereka saling kontak pandang. Kalau terjadi deal melakukan hubungan seksual. Nah, karena itu tadi trennya hubungan homoseksual, penularan HIV melalui hubungan seksual melebihi angkanya daripada penularan HIV melalui hubungan heteroseksual. Itu deh ya. Mungkin mudah-mudahan memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya jawaban dari Pak Edi Sampana. Bagaimana mungkin untuk Elwan dan Rahmat Hidayat? Sudah sangat terjawab, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Silahkan. Ini juga ada Ibu Ahda bergabung. Mungkin Ibu Ahda mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Muhammad Hasfi. Oke. Pertanyaan saya untuk Ibu Devi. Tadi kan terkait ya katanya obat ARV itu ada yang tipe 1, tipe 2. Kemudian misalnya sudah kebal di yang 1 tadi itu pindah ke 2. Nah kan saya tahu tuh obat ARV itu obat keras ya. Jadi ada orang yang nggak kuat minum obat seperti itu. Apakah ada solusi lain misalnya dia nggak bisa lagi minum obat itu dan berbahaya untuk kesehatannya? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya. Kemudian ada lagi yang bertanya mungkin? Ini Ibu Ahda mungkin ada memberikan tanggapan atau masukan, mungkin ada Ibu Ahda bergabung di tempat kita. Halo Ibu Ahda. Halo. Mungkin gangguan ya. Ibu Ahda, halo. Lama nih udah lihat Ahda nih. Iya, iya Pak. Mikrofonnya mati mungkin Ahda. Halo, Da. Da. Nah, mungkin itu. Yang lain mungkin, peserta yang lain ada yang bertanya mungkin? Mungkin ada gangguan di sinyal Ibu Ahdanya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan Putri. Ya, perkenalkan Pak, saya Putri, izin bertanya kepada Ibu Dewi. Yang pertama, iya Devi. Yang pertama itu kan saya sering melihat kalau misalkan HIV atau AIDS itu dilambangkan dengan pita merah. Nah, kira-kira apakah ada makna dari pita merah itu sendiri? Lalu yang kedua, kurang lebih dengan Hasbi untuk pengobatan, misalkan ibunya itu hamil gitu, apakah obatnya berbeda ataukah sama? Karena kan jika memang itu obat keras, apakah tidak akan mengganggu janin yang ada di kandungan seorang ibu? Sekian, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi, mungkin tambahan pertanyaan lagi, mungkin akhir ada tanggapan. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi pertanyaan saya ini ditujukan kepada Ibu Devi juga. Jadi pertanyaannya, apakah benar transmisi virus HIV itu bisa melalui transplantasi organ? Mungkin itu, Pak. Ya, mungkin. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan untuk Ibu Devi. Yang pertama adalah membahas tentang kalau misalnya ternyata sudah lini 1 dia tidak kebal, kemudian lini 2 juga mungkin ada efek samping berat, apakah dia harus tetap meminum obat tersebut walaupun itu obat keras ataukah tidak gitu. Terus yang kedua tadi menanyakan dari Putri, bagaimana kalau ibu hamil gitu. Mungkin juga bisa nanti ditambahkan oleh Pak Edi Sampana, karena Pak Edi Sampana juga ahlinya. Bagaimana kalau ibu hamil, apakah obat ARV-nya sama ataukah berbeda, karena itu juga termasuk obat keras, apakah juga tidak mempengaruhi terhadap janinnya. Yang terakhir adalah tadi tentang penularan dari transplantasi organ. Apakah bisa misalnya kita donor organ kayak ginjal dan sebagainya, itu juga bisa menularkan HIV/AIDS. Ya, mungkin Ibu Devi dulu untuk menanggapi, silahkan. Halo, Bu. Ini masuk nggak ya? Ya, masuk. Oh iya, error ini headsetnya. Oke, menanggapi tadi untuk yang pertama pertanyaannya solusi untuk menangani efek samping ARV. Jadi ARV ini memang obat keras dan efek sampingnya bikin teman-teman biasanya susah untuk minum obatnya. Jadi ARV itu ada 3 kombinasi obat. Jadi dan itu diminum biasanya 2 kali sehari atau tergantung dari masing-masing kombinasi obatnya. Nah itu untuk penggantian obat tidak ada, bisa diganti tapi tetap dengan ARV. Jadi misalnya dia dia positif HIV, kemudian dia diberikan terapi ARV yang lini 1 dengan kombinasi obat A, B, C. Jika dirasa itu efek sampingnya cukup membuat dia tidak nyaman, sangat tidak nyaman, nah itu akan dikonsultasikan kepada dokter. Nah itu akan dicari substitusi obatnya, obat yang dengan kandungan yang sama, tapi mungkin efek sampingnya agak lebih nyaman untuk dirasakan. Atau misalnya diantisipasi oleh ODHIV-nya sendiri. Jadi misalnya obat yang dirasa agak bikin pusing, ngefly atau mual, biasanya mereka minumnya deketan waktunya pas mau tidur. Jadi setelah minum obat dia langsung tidur biar nggak ngerasain efeknya yang terlalu ini banget ke ODHIV-nya. Terus untuk simbol pita merah, ini saya ingat-ingat dulu tentang waktu kita zaman kuliah dulu. Jadi kayak sepertinya sih pita merah ini melambangkan warna darah dari penularan untuk HIV/AIDS sendiri. Kemudian juga karena warna merah itu melambangkan warna yang kuat, warna yang strong. Jadi itu melambangkan semangat para ODHIV untuk bisa hidup sehat seperti kita pada umumnya. Nah, itu mungkin yang pengetahuan saya ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri untuk pengertian lebih jelasnya. Terus obat untuk bumil, kalau tidak salah, ini mungkin nanti bisa diralat sama Pak Edi kalau saya salah informasi. Jadi biasanya untuk ibu hamil itu langsung diberikan ARV tanpa melihat jumlah CD4-nya ya Pak ya, kalau tidak salah. Jadi kalau dari populasi umum atau populasi beresiko, mereka bisa menunda dengan melihat jumlah CD4 atau kesiapan diri mereka. Tapi untuk ibu hamil dengan jumlah CD4 berapapun, mereka tetap harus memulai pengobatan ARV-nya. Untuk jenis obat sepertinya sama saja, tidak ada pembeda, cuman mungkin tadi melihat kecocokannya. Apabila misalnya diberikan obat dengan kombinasi A, dia terlalu berefek banget
ke tubuhnya mungkin bisa diganti untuk kombinasinya yang lain, tapi tetap ada lini yang sama. Tapi jika lininya itu tidak mempan di dia, masih mengalami gejala, kemudian jumlah viral load-nya masih tinggi, jumlah CD4-nya semakin menurun, nah itu mungkin bisa diganti ke lini kedua karena bisa dianggap ada resistensi obat, dan itu tidak hanya untuk ibu hamil, tapi juga untuk ODA-HIV yang lain. Kemudian untuk yang ketiga, transplantasi organ, sepertinya sampai saat ini belum ada informasi mengenai ada penularan melalui transplantasi organ, karena sepertinya kalau kita mau mengajukan atau mau meminta untuk ada transplantasi organ, pasti mereka udah melalui screening organ itu apakah cocok dengan pendonor dan penerimanya, kemudian kondisi dari organ itu bagus atau tidak, kemudian ada penyakit atau tidak, sepertinya itu sudah screening dari awal. Jadi untuk saat ini sih tidak ada, belum ada penularan melalui transplantasi organ. Baik, mungkin itu Pak, semoga memuaskan teman-teman jawaban dari saya. Kembali ke Pak. Ya, terima kasih Ibu Devi. Mungkin Pak Edi Sampana ada yang tambahkan mungkin untuk pertanyaan dari mahasiswa tadi. Jadi betul ya kata Ibu Devi ya, bahwa hampir tidak ada. Jadi ini pengalaman di klinik PCT Rumah Sakit Banjarbaru. Mereka tidak membedakan obat ARV untuk ibu hamil atau non ibu hamil, karena kata mereka aman, semua aman, tidak ada yang berbahaya bagi janin gitu ya. Ya, jadi pada prinsipnya sama ya. Jadi tadi memang beberapa efek samping dari ARV itu kan jenis ARV ini kan banyak. Jadi dokter itu bisa memilih yang paling minimal efek sampingnya. Misalnya ada efek samping yang menurunkan hemoglobin. Nah, itu harus cepat-cepat dideteksi oleh dokter sehingga obatnya bisa diganti gitu ya. Kemudian saya tambahkan bahwa dulu pengobatan HIV itu dilakukan pada orang yang CD4-nya sudah di bawah 300. Asalnya dulu di bawah 200 dulu katanya. Di bawah 200 kan artinya kan sudah sangat berisiko untuk terkena infeksi opportunistik. Artinya kalau CD4-nya di bawah 200 dia sangat mudah kena infeksi menular gitu ya. Kemudian kebijakannya berubah di bawah 350. Kalau di bawah 350 bisa memulai ARV. Kemudian yang terakhir gitu ya. Yang terakhir kebijakan nasionalnya katanya kalau orang itu positif HIV, lebih berapapun CD4-nya cepat minum ARV gitu ya. Nah, ini kebijakan yang terbaru ya. Jadi kalau orang itu sudah positif HIV, berapapun CD4-nya cepat minum ARV. Gunanya apa? Supaya gitu ya. Tadi kan CD4 berbanding terbalik dengan jumlah virus ya. Kalau CD4 sedikit berarti virusnya banyak. Kalau CD4 tinggi berarti virusnya sedikit. Nah, sewaktu CD4 tinggi virusnya sedikit, segeralah minum ARV supaya virusnya habis. Supaya kalau diukur dengan viral load, virusnya tidak terdeteksi lagi. Itu ya tujuan. Sekali lagi, tujuan dari program penanggulangan HIV adalah orang yang mengidap HIV itu virusnya tidak terdeteksi lagi gitu ya. Sekali lagi, virusnya tidak terdeteksi lagi. Nah, itu dicapai dengan secepatnya minum obat ARV. Kemudian yang kedua, minum obat ARV dengan disiplin gitu ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya masukan juga dari Pak Edi Sampana. Berhubung waktu juga yang memisahkan kita, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi Sampana dan juga kepada Ibu Kusnidia Pradepi yang materi dari beliau berdua sangat bagus sekali yang membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai penyakit HIV/AIDS baik yang sedang ada di Indonesia, dunia dan juga di Kalimantan Selatan. Mungkin itu dulu dari saya. Kita masuk ke sesi terakhir yaitu sesi penutup.
Saya dapat menyimpulkan dari kita presentasi mahasiswa, kemudian juga dari presentasi Edi Sampana dan juga Ibu Kusnindia. Boleh menjelaskan sedikit tentang boleh, kalah silakan. tentang kalah tadi ya, saya tambahkan ya. Itu ya. Jadi begini, saya menyambung apa yang kata Ibu Devi ya. Bagi petugas kesehatan, pembubaran lokalisasi itu merugikan gitu ya, merugikan. Sekali lagi, memang idealnya memang idealnya kan sejak zaman Nabi Musa kata orang pelacuran itu kan sudah ada gitu ya. Memang idealnya kan tidak ada lagi pelacuran gitu ya. Tetapi kan kita tidak bisa menolkan itu gitu ya. Nah, memang idealnya tempat pelacuran itu dilokalisir gitu ya, tempat orang yang berbuat tidak baik itu dilokalisir sehingga kita bisa mengatur tempat itu. Antara lain adalah misalnya nih, kalau di luar negeri kan germo kan diberi izin, oke, kamu germo saya beri izin, tapi kamu harus menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Artinya kalau ada pelanggan yang tidak pakai kondom, Anda didenda. Nah gitu ya. Nah karena di tempat kita pelacuran itu tidak dianggap sebagai profesi, germo itu dianggap profesi, lalu kita tidak bisa memaksakan satu peraturan. Jadi akibatnya apa? Misalnya di kamar sebelah pelacur A, pelacur B. Pelacur A ini mau disiplin pakai kondom. Kalau kita pakai kondom kita mau, saya tidak jadi katanya. Pelacur B mau, sehingga pelacur A tidak pernah dapat kamu, kasihan kan? Akhirnya dia, oh kalau gitu aku tidak apa-apa nanti pakai kondom. Nah itu maksudnya itu ya, kalah tawar itu ya. Jadi memang di suatu lokalisasi itu kalau semua pelacur komit tidak akan terima tamu kalau tidak pakai kondom, semua harus ikut gitu. Jadi silalahnya tidak ada pilihan kan. Tapi kalau satu taat protokol kesehatan, satu tidak ya. Jadi yang kasihan yang taat protokol kesehatan nih, sedangkan dia perlu hidup dengan itu kan, artinya dia tidak akan pernah dapat pelanggan gitu ya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Rudi. Ya, bagus sekali ya Pak Edi Sampana masukan dari beliau memang benar. Saya juga pernah dulu membahas bahwa ternyata lokalisasi itu dari sisi kesehatan, dari sisi kita seorang kesehatan itu memang sangat ada manfaatnya kan, terutama untuk kita melokalisir dari penyebaran HIV/AIDS gitu. Tapi mungkin kita masih melawan dari ya silakan Ibu Devi mungkin. Enggak Pak, enggak, udah cukup. Terima kasih. Cukup ya. Ya. Berarti dari sisi masyarakat awam mungkin karena masih ada stigma dan juga diskriminasi yang sangat tinggi terhadap HIV/AIDS, oleh karena itulah mereka menganggap ya udah bahwa itu adalah perbuatan dosa dan tidak boleh dihalalkan dan sebagainya. Jadi akhirnya mungkin menghalangi kita dalam proses penanggulangan HIV/AIDS gitu. Mungkin sangat bagus sekali dari Pak Edi Sampana dan juga Ibu Devi. Nanti saya simpulkan bahwa tadi dari 3 penyajian, yaitu penyajian dari mahasiswa, penyajian Pak Edi Sampana dan juga penyajian Ibu Devi. Yang pertama adalah HIV/AIDS, itu masih masalah utama di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, di mana tadi hasilnya adalah di Kalimantan Selatan kita screeningnya masih mencapai 36%, masih ada sekitar 60% lebih itu masih belum terdapat, jadi kita berupaya sebaik-baiknya untuk mendapatkan kasus yang masih belum terdeteksi karena masih fenomena gunung es. Yang kedua juga masih ada perubahan perilaku ya, terjadinya perubahan faktor resiko perilaku penularan HIV/AIDS dari asal muasal adalah dari perilaku heteroseksual, ternyata dari 2017 ke atas berubah menjadi SL. Itu merupakan tantangan juga bagi kita khususnya kesehatan masyarakat. Berarti dari dulu kita mengatakan bahwa tidak boleh berhubungan seksual dengan wanita, kalau misalnya uang berhubungan harus pakai kondom, sekarang dengan laki-laki, dengan sama laki-laki itu tantangannya beda lagi, pendekatannya, promosinya juga beda. Itu juga bukan tantangan juga bagi kita semua. Kemudian juga dari Ibu Devi juga menjelaskan tentang teknik penanggulangan, kemudian juga tentang promosi dari bina swasana dan sebagainya. Cukup baik sekali. Mungkin itu saja saya simpulkan secara singkat dari saya. Saya terima kasih banyak kepada Pak Edi Sampana atas materi dan ilmunya yang bagus sekali, dan juga kepada Ibu Devi atas ilmu dan juga materinya. Mungkin saya sebagai moderator dan pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembicara yang sangat bagus sekali pada hari ini. Saya terima kasih banyak Pak, Ibu gitu. Jangan sungkan lagi kalau misalnya kami undang lagi, kami mohon maaf misalnya kami dalam hal mengundang dan
sebagai moderator banyak kesalahan. Kita tutup hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi Sampana. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Saya lab ya. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Ya. Halo. Mungkin sedikit pengumuman ya. Koti tadi nanti absen dijalankan untuk kuliah pakar. Terus minggu depan kalian praktikum. Ini ada modulnya nanti saya kasihkan ke kalian. Ada modul praktikumnya nanti juga nomor asisten, bukan nomor asisten sih, nomor analis laboratorium juga saya kasihkan ke Koti. Jadi kalian dari sekarang persiapkan, terutama adalah Just Lab gitu. Karena nanti kalian seperti ini juga menampilkan video dan juga menggunakan Just laboratorium. Mungkin itu sedikit pengumuman dari saya, nanti modulnya saya kasihkan hari ini insya Allah. Jadi kalian sudah bisa baca tata tertib untuk praktikum di minggu depan, di Jumat depan. Siapkan diri kalian tentang malaria ya kita minggu depan insya Allah. Mungkin itu dari saya. Nanti tinggal Koti proaktif menghubungi dari analis laboratorium parasitologinya. Semoga nanti kalian mendapatkan ilmu, mungkin walaupun tidak seperti kakak tingkat kalian yang langsung meneliti tentang malarianya langsung dengan mikroskopnya, tapi harapannya tidak mengurangi dari pengetahuan yang kita dapatkan. Mungkin itu dari Bapak, sekian dulu ya, mohon maaf misalnya selaku moderator dan pembawa acara ada kesalahan. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.